Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Ya. Jadi ini cerita tentang peristiwa setelah meninggalnya Nabi Sulaiman. Ya. Diketahui bahwa Nabi Sulaiman itu terkenal sekali dengan kehebatannya. Apa kehebatan Nabi Sulaiman? Bisa memindahkan kerajaan Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman juga bisa menundukkan binatang-binatang, ya, bisa berjalan di atas angin, ya. Kehebatan Nabi Sulaiman ini kan merupakan mukjizat, merupakan pertolongan dari Allah, ya. Itu semua karena pertolongan dari Allah. Jadi bisa segalanya, ya. Akan tetapi ini jadi problemnya di sini. Setelah Nabi Sulaiman itu meninggal, ya, setelah Nabi Sulaiman meninggal, ini momen ini, kesempatan ini dipakai oleh setan, ya, untuk merusak umat manusia, ya, dengan cara menyebarkan ilmu-ilmu sihir, ilmu-ilmu kesaktian, ya, kepada masyarakat saat itu, yang seakan-akan bahwa ilmu ini adalah ilmunya Nabi Sulaiman, ya. Padahal sebenarnya itu rekayasa setan itu. Sebenarnya itu adalah ilmu sihir, ya, yang di dalamnya adalah ajaran-ajaran setan untuk merusak umat manusia. Jadi setan itu di sini wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Jadi mereka itu mengikuti apa-apa yang dibaca oleh setan. Jadi apa-apa yang dibaca oleh setan. Dalam satu keterangan dijelaskan bahwa setan itu membacakan kitab-kitab yang dulu berada di bawah, yang tertimbun di bawah suatu singgasana dulu, singgasana kerajaan. Ya. Akhirnya kitab itu dibongkar. Nah, kitab ini diajarkan kepada umat manusia, ya. Tetapi kitab ini dimasuki nilai-nilai setan, paham ya? Dimasuki nilai-nilai setan, kemudian jadilah ilmu sihir, dan ilmu sihir diajarkan setan kepada umat manusia pada saat itu, ya. Dan setan mengatakan, ya, setan mengatakan bahwa seakan-akan setan mengatakan bahwa ini adalah ajaran Nabi Sulaiman, ya. Padahal yang pasti Nabi Sulaiman itu kan Nabiullah, nabinya Allah. Dia pastinya mengajarkan kepada umat untuk kepada Allah, ya, bukan menyembah berhala dan sebagainya. Tetapi kalau setan mengajarkan apa? Untuk jauh dari Allah. Melalui momentum ini, maka setan ingin merusak manusia dengan cara mengajarkan ilmu sihir, ya. Makanya di ayat ini orang-orang Yahudi dulu itu bilang kepada Nabi Muhammad, "Alah Muhammad, wahai Muhammad, Nabi Sulaiman itu kan tidak ubahnya, ya. Podo wae Nabi Sulaiman itu podo wae mbek tukang sihir kan." Ya, itu orang Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad. "Alah, Sulaiman itu paling ya podo wae mbek tukang sihir ngono kuwi." Nah, kemudian Allah menurunkan ayat ini. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Jadi Nabi Sulaiman itu bukan kafir, bukan kufur, bukan mengajarkan bukan pelaku sihir. Nabi Sulaiman itu bukan pelaku sihir. Walakinna syayatina kafaru, tapi setan-setan itulah yang kafir, yang mengajarkan ilmu sihir. Yu'allimuna an-nasa sihir, ya, mengajarkan kepada manusia ilmu sihir, ya. Jadi karena terjadi
kondisi di wilayah tersebut, ya, terjadi kondisi yang carut marut setelah meninggalnya Nabi Sulaiman, terjadi kondisi yang carut marut, rusak kondisi tatanan masyarakat karena antar masyarakat saling kelahi, saling ribut. Di situ dalam ilmu sihir diajarkan bagaimana cara menceraikan suami dengan istrinya. Nah, sehingga kalau ilmu sihir dari berbagai bentuk itu diajarkan oleh setan, yang terjadi antar manusia saling kelahi, saking ribut sehingga terjadi kondisi yang carut marut. Paham di sini? Akhirnya apa? Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Akhirnya Allah menurunkan dua malaikat di daerah Babil. Babil itu Babilonia. Babilonia itu sekarang adalah Irak, negeri Irak. Akhirnya Allah menurunkan dua malaikat. Malaikat itu namanya apa? Harut sama Marut. Tujuannya apa? Agar supaya malaikat ini turun ke bawah, ke masyarakat, untuk mengajarkan ilmu sihir. Ya, jadi malaikat itu turun mengajarkan ilmu sihir. Loh, sihir kan nggak baik. Kok malah Allah memerintahkan malaikat mengajarkan ilmu sihir itu gimana maksudnya? Ya. Jadi maksudnya itu Allah menyuruh malaikat mengajarkan ilmu sihir supaya masyarakat itu tahu bahwa cara kerja sihir itu seperti apa, kekuatan sihir itu bagaimana. Masyarakat akhirnya dengan diajarkan ilmu sihir, masyarakat jadi tahu, ya, bahwa sihir itu perbuatan yang tidak benar, yang tidak baik, merusak umat manusia. Apapun yang dilakukan dalam komponen-komponen sihir itu. Akan tetapi, ya, di sini ada rahasianya. Nanti di dalam ayat terakhir itu diceritakan bahwa wa mahum bidorrina bihi min ahadin illa biidnillah. Jadi sihir itu sehebat apapun itu nggak akan bisa terlaksana kalau tidak atas izin Allah. Lah rahasianya di sini, ya, karena masyarakat saat itu terjadi kondisi yang carut marut, berantakan semuanya. Karena mereka pada ketakutan dengan merebaknya ilmu sihir, pada ketakutan, ya, takut terjadi berbagai masalah, ya, takut terjadi masalah, pada ketakutan. Maka dengan diturunkan oleh malaikat, Allah menurunkan malaikat Harut Marut itu tadi, rasa ketakutan masyarakat jadinya hilang. Kenapa hilang? Karena di situ sudah diajarkan ilmu sihir dan sudah dikasih tahu bahwa sihir itu tidak akan bisa terjadi kalau tidak atas izin Allah. Makanya kalau ingin selamat dari segala malapetaka, bencana apapun, sihir dan sebagainya, kita hanya berlindung kepada Allah. Ya, dengan masyarakat itu tahu bagaimana cara menghadapi dan mengatasi sihir itu, bahwa sihir itu tidak akan bisa berjalan kalau tidak atas izin Allah. Bahaya, malapetaka, manfaat, dan madorot itu nggak akan bisa terjadi kalau tidak atas izin Allah. Maka akhirnya berharap supaya masyarakat kembali ke jalan Allah dan hilang rasa ketakutan. Nggak usah takut lagi dengan sihir-sihir itu. Karena kalau kita udah kembali kepada Allah, minta tolong kepada Allah, apapun yang ada pada mereka nggak bakalan bisa terjadi. Jelas? Jadi akhirnya Allah menurunkan dua malaikat. Malaikat namanya siapa? Harut sama Marut. Nah, malaikat diturunkan di daerah namanya Babilonia, yaitu Irak. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur. Kemudian mulailah malaikat itu mengajarkan ilmu sihir kepada masyarakat. Tetapi ingat, sebelum malaikat itu mengajarkan ilmu sihir kepada masyarakat, apa yang terjadi? Malaikat memberitahu dulu sama masyarakat, kalian tak ajarin ilmu sihir. Tapi ingat ya, bahwasanya ini adalah fitnah, ya. Aku ini mengajarkan sihir pada kalian itu adalah sebagai fitnah, sebagai ujian. Ya, maka dengan ujian ini jangan bersama fala takfur,
Jangan sampai kalian itu jadi kafir. Jadi kafir artinya apa? Kalian jadi melanggar hukum Allah, kalian melakukan sihir. Ya, melakukan perbuatan sihir ini. Jangan sampai kalian lakukan ini. Ya. Aku ajarkan kalian sihir. Tapi ingat, ini cuma sekedar ujian. Biar kamu itu tahu betulan sihir itu bagaimana cara kerjanya. Tapi fala takfur. Jangan sampai kalian melakukan sihir. Ya, jelas ya. Jadi malaikat ngajarin tapi ojo mbok lakoni, berarti ngono kuwi. Ya. Yaitu seperti begini, analoginya seperti gini. Kalian tahu bahwa di daerah-daerah manapun kan ada yang namanya ilmu hitam, ilmu putih, seperti itu ya. Itu kan kata definisi orang-orang seperti itu. Ilmu putih itu baik, ilmu hitam itu jahat, kan seperti itu ya. Itu kebanyakan yang dipahami masyarakat seperti itu. Ilmu hitam biasanya itu santet, pelet, tenung dan lain sebagainya, umpamanya begitu ya. Kalau ilmu putih itu doa-doa minta kepada Allah, umpamanya gitu ya, bedanya ya. Nah, ini apa mendalami ilmu hitam? Apa mendalami ilmu hitam tujuannya apa? Bukan apa mau musul kepada Allah, enggak. Dengan apa mendalami ilmu hitam, akhirnya apa tahu pelaku-pelaku ilmu hitam itu yang mana sih? Kejahatan-kejahatan ilmu hitam itu sampai di mana sih? Sehingga kalau terjadi sesuatu di wilayah kita, di masyarakat, atau terjadi sesuatu pada diri teman-teman kita akan bisa mendiagnosa, ini kerjaan siapa sih? Gitu loh. Oh, ternyata ini ilmu yang bersumber dari kejahatan, dari setan, dari jin yang jahat. Ya, berarti ini adalah ilmu hitam. Jadi kita mendalami ilmu hitam bukan untuk menjalankan ilmu hitam, tetapi supaya kita itu tahu bahwa ilmu hitam adalah ilmu yang salah, cara menghadapinya bagaimana, cara menangkalnya bagaimana. Jelas ya? Itu analoginya seperti itu. Ya. Fa ta'lamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Jadi mereka belajar dari dua malaikat itu bagaimana menceraikan, ya, memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Ini aja percontohan saja, ya, percontohan saja. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa ini semua tidak akan bisa terjadi, ya. Namanya madorot dan manfaat tidak akan bisa terlaksana kalau itu semua tidak atas izin Allah. Wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Ya, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Ya, jelas sampai di sini ya. Jadi kesimpulannya, setelah Nabi Sulaiman itu meninggal, maka momentum itu digunakan oleh setan untuk menyebarluaskan ilmu sihir, tujuannya untuk apa? Merusak umat manusia. Kan Nabi Sulaiman waktu itu terkenal sakti mandraguna, terkenal hebat, terkenal sakti banget. Nah, ini kesempatan setan untuk membelokkan manusia dari jalan Allah dengan cara memasukkan ilmu sihir. Setan ya pintar, ya, seakan-akan bahwa ini adalah ilmunya Nabi Sulaiman. Juga di dalam ajaran kitab-kitab sihir itu, ya, di situ nilai-nilai setan dimasukkan yang mengatakan seakan-akan dari Nabi Sulaiman juga, supaya pandangan masyarakat itu ini adalah Nabi Sulaiman, yang Nabi Sulaiman juga melakukan seperti ini, gitu loh maksudnya. Nah, padahal itu dari setan. Hingga akhirnya kondisi masyarakat jadi rusak semuanya karena perbuatan setan. Karena menyebar luas, merebak sekali ilmu sihir. Saking merebaknya, masyarakat hidup dalam ketakutan. Akhirnya Allah turun tangan, menurunkan dua malaikat, namanya Harut sama Marut. Begitu turun di Babilonia, di wilayah Irak. Tujuannya apa? Untuk mengajarkan sihir kepada manusia, ya, supaya manusia itu jadi tahu bahwa sumber sihir itu dari mana, ya, sihir itu bisa terjadi karena apa, dan cara mengatasinya bagaimana diajarkan. Dengan begitu, akibatnya apa? Masyarakat jadi tenang. Kenapa? Karena semua itu tidak akan terjadi kalau tidak atas izin Allah. Jadi semua itu tidak akan bisa terjadi kalau Allah tidak mengizinkan.
Jadi mulai saat ini dan seterusnya kalian nggak perlu takut dengan siapapun. Takut dengan ilmu santet, ilmu macam-macam, ilmu goib-goib yang katanya orang ilmu kesaktian itu nggak usah ditakutin. Ya, kenapa? Karena semua itu nggak akan bisa terjadi kalau Allah tidak mengizinkan. Jelas? Semua nggak akan bisa terjadi jika Allah tidak mengizinkan. Semua itu sentralnya di Allah Subhanahu Wa Taala, pusatnya di sana. Orang mengancam kamu, mau disantet, mau dibunuh, mau diapain, oh nggak akan terjadi kalau Allah nggak mengizinkan. Ya, jelas ya. Ini yang perlu kalian ambil dari ayat ini, makna seperti itu apa harus kami paham seperti itu ya. Semua nggak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Ya, giling-giling selawase. Udah jelas ya.